Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan menuju kepada Natal tanggal 25. Hari ini adalah 8 hari sebelum Natal. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus setia pada misinya, lahir di kandang domba dan rela disalib. Jika kita tidak melihat bayangan salib pada palungan, kita akan kehilangan makna kelahiran Kristus yang sebenarnya. Tanpa terasa, 8 hari lagi kita akan kembali merayakan Natal. Jika kita tidak melihat bayangan salib pada palungan, kita tidak akan mengerti makna kelahiran Tuhan Yesus yang sebenarnya. Dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia datang kepada miliknya sendiri, tetapi miliknya menolak dia. Betapa sedih hati bila kita ditolak oleh anak kandung kita sendiri. Anak yang kita lahirkan, anak yang kita besarkan, anak yang kelak menjadi pewaris di kemudian hari. Pasti dengan derai air mata kita akan terpaksa berpaling meninggalkan anak kandung yang durhaka itu. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap setia kepada misinya. Dia rela disalib untuk menebus dosa manusia. Walaupun Tuhan Yesus mendapat penolakan, ia tetap datang ke dunia. Ia lahir di kandang domba yang hina, hidup sengsara dan mati, saudaraku, di kayu salib yang hina untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus tahu orang-orang yang ia kasihi akan menolaknya. Sungguh sedih rasanya, saudaraku. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang Israel menolak Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai musuh, menolaknya dengan keras setiap hari dalam kebencian. Herodes menolak dan menganggap Tuhan Yesus sebagai pengganggu bagi pribadinya, bagi tahtanya, sehingga ia berbuat kejam, yaitu membunuh banyak bayi saat mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus. Dalam Matius 2 ayat 16 berkata, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Seperti Herodes membunuh para bayi di Betlehem, demikian juga akhirnya, saudara, orang-orang Israel, saudara, orang-orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus dengan menyalibkannya di kayu salib. Dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dicatat, dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertekan oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita tahu sekarang bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah karena dia begitu mengasihi manusia yang berdosa, mengasihi kita yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dia rela menanggung segala penyakit kita, sengsara kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan
oleh karena kejahatan kita, supaya kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, saudaraku, diselamatkan. Makna yang sebenarnya dari Natal adalah Tuhan Yesus setia pada misinya. Karena itu ia rela disalibkan, mati, dan kemudian bangkit dari kematiannya itu, pengampunan dosa dan jaminan akan keselamatan di sorga saat itu ditawarkan, saudaraku, kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Dan Yohanes 1 ayat 12, saudara, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pertanyaannya, sudahkah kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Jika belum, saudara, bukalah hatimu. Terimalah Tuhan Yesus saat ini juga. Minta ampun akan setiap dosa-dosa dan kekotoran kita, kenajisan kita, dan percayalah kepada Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita, saudara, untuk masuk ke dalam sorga mulia. Saya berdoa dalam suasana Natal, saudara, Natal yang sungguh-sungguh mengandung arti yang spesial buat saudara dan saya. Setelah kita hampir 2 tahun, saudara, mengalami pandemi COVID-19 ini, kita boleh mengalami Natal yang terindah karena kita mau sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia pada misinya, saudaraku, karena dia mengasihi kita. Walaupun dia harus lahir di kandang domba dan akhirnya dia harus mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Saudaraku, percayalah, buka hatimu, terimalah Tuhan Yesus supaya engkau diselamatkan. Dan Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kita diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau setia pada misimu sehingga Engkau datang ke dunia di malam Natal, Tuhan, adalah untuk menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, supaya kami jangan masuk neraka. Terima kasih Tuhan Yesus. Natal yang indah boleh kami alami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan berikan komen, saudaraku. Bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.